Oke, hari Sabtu yang menyenangkan. Saya bersama teman-teman dari para pelaku usaha dari rumah UMKM-nya Mercury ya. Dan kita ada di program namanya Bedah UMKM. Bareng saya Aldi Susanto sampai pukul 11 nanti saya akan berbincang dengan dua pelaku UMKM. Saya tidak hanya akan ngobrol tentang produk-produk mereka, tetapi yang penting adalah bagaimana kemudian berbagi inspirasi, berbagi semangat, berbagi cerita jatuh bangunnya dua pelaku UMKM ini barangkali menarik untuk kita ulik ya. Yang pertama saya akan menyapa Ibu Saidah. Ibu Saidah ini apa namanya produknya, brandnya itu Dapur Alo, A-L-O, Iya. betul ya? Alo. Selamat datang di Mercury ya Bu Saidah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang satu lagi ada Ibu Surtianti ya, dari Pawone dan Bagus. Dan juga ada craftnya juga sebenarnya ya? Sebetulnya ada craft. Iya, kalau craftnya apa Bu? Craftnya itu juga nama suami saya. Namanya Jadi lupa saya. Iya. Tapi hari ini kita akan ngobrol tentang produk-produk dari Pawone dan Bagus ya. Dan Bu Sur ini adalah kali yang kedua karena pernah juga ngobrol sama saya dan Mas Freddy kalau nggak salah waktu itu beliau bercerita tentang bagaimana perjuangan dan itu yang membuat Bu Sur sampai sempat meneteskan air mata waktu itu ya. Tapi saya mulai saja dari Mbak Saidah ya Bu Sur ya. Mbak Saidah, mulai kapan kepikiran untuk menekuni usaha melalui UMKM ini? Dulu sih memang sudah jualan di warung ya, masih. Dulu itu kapan? Tahun 2017. 2017. Ya. Jadi awal pertama kali mulai jualan 2017. Iya, 2017. Itu apa? Jualan apa waktu itu? Di nasi campur. Nasi campur. Iya. Oke. Terus Jualannya apa? Buka lapak di depan rumah Di atau depan. punya tempat di depan rumah aja? Depan rumah. Oke, Iya. terus? Di situ kan namanya ini ya, usaha kan ada pasti ada ininya. Naik turun. menurunnya, Naik turun. Habis naik turun gitu. Berarti saya sempat naik berusaha. dong kalau sudah turun Iya, berarti sempat naik ya? naik sampai 2019. 2019 Oke, ada oke. corona. Jatuhlah 19 ke sudah. 2020 Iya. itu mulai menurun. Menurun sekali. Waktu itu namanya apa nasi campurnya? Saya waktu itu di ini bambu biru. Bambu biru. Iya. Kenapa dinamain bambu biru? Kan bambu kan semua adanya kuning, hijau ya. Ah. Kita ubah aja biru. Tapi apa namanya? Ada nggak filosofi kenapa kok yang dipilih bambu? Kok bukan pring misalnya? Iya. Kan ada rumah makan yang namanya pring sewu Iya. gitu misalnya. Nah, kalau itu kok bambu biru kenapa? Bambu karena kan warungnya itu kan saya kan serba bambu ya. Bambu. Oke. Bambu itu katanya menolak bala. Menolak bala. Gitu. Iya. Ya itulah. Ternyata sampai 3 tahunan saya ini usaha kok kayak gini terus gitu. Di situ saya kepikiran ada orang yang ikut UMKM. Nah, saya kan nggak tahu gimana caranya ikut UMKM gitu. Kan di sana kan ada yang koordinasinya UMKM Kecamatan Genteng ya. Salah satunya itu saya tanya, Bu, kalau mau daftar kayak gini di mana ya? Kok enak sekali ikut basar ini bla bla bla. Oh, mbaknya coba aja, kan ada ini yang nganukan UMKM Ketapang. Kasihlah saya nomor telepon. Itu saya ke rumahnya, katanya mbaknya kalau mau ikut harus kurasi. Oh boleh Bu, mau apa, produk apa? Apa ya Bu, saya kepikiran. Kan waktu ini ya yang jual pastel ini kan kakak saya almarhum. Tapi nggak sempet ngasih ini resep, nggak sempet. Situ memang rame, kakak saya ini rame. Papuas namanya. Papuas. Ya, Papuas. Itu saya mikir, saya juga gimana ya caranya ya bisa kayak orang-orang gitu. Tapi waktu itu Bu Saidah sudah punya resep dan bisa bikin Saya kan memang apa namanya pastel ya ini? Dari boga.
Oh, gitu. oke. Nah, kayak Dulu saya kuliahnya SMKK Boga. SMKK Boga. Oh, jadi oke terus. Sudah habis itu saya mikir apa saya lanjutkan ya. Tapi kalau kakak saya kan pastel biasa, full gitu. Apa saya bentuk gimana ya caranya ya? Saya ini sih otak-atik ke ini kalibrasi ini. Oh, kok kayak apa? Di ini kare puff gitu loh. Kare puff kan kebanyakan orang gak suka kare ya. Saya apa mungkin ini pastel aja ya. Saya jadikan pastel puff. Nah, saya coba-coba dulu terus sampai berapa kali terus gimana caranya bisa ngepuff. Pertama jelek sekali gimana ngepuffnya. Terus saya coba terus akhirnya ketemu. Tapi waktu itu waktu itu sudah mendaftar di Kecamatan Genteng. Artinya Belum. ketika belum ya. Belum. Saya Jadi itu kan apa namanya otodidak ya, belajar otodidak. sendiri ya. Oke. Terus itu saya ketemu ya. Oh ini pas. Saya coba kan ke ini yang ketuanya UMKM, Bu, saya ini. Oh ya, kalau mau ikut dekorasi dulu Mbak di Siola. Oh gitu ya Bu. Siola ya. Ya udah saya ikut aja Bu. Ikut, ya alhamdulillah. Yang mengkurasi siapa? Dinkop. Iya, diikut di ini Yang makanya. Iya, Mall Pelayanan Publik Siola ya. Oke, di kantor Dinkop ya. Oke. Terus itu oke. Bisa berarti. Oke, lolos. Bisa lolos. Makanya setiap Tahun hari. berapa itu? Tahun 2021. 2021. Iya. Jadi masih Covid dong ya waktu itu. Iya, masih banget. Oh, Masih banget. Masih berani jalan ke Siola nganterin terus kurasi gitu? Iya, berani namanya orang gimana cari ini ya, Pak. Nah, cari nasib, cari ini gimana caranya perekonomian kita sebagai ini ya harus maju jalan. juga Oke. jalan gitu. Harus gitu, harus bisa saya. Nyata ya alhamdulillah dipesan sama Pemkot, DPRD. Jadi ada di Ipekan ya sudah ya? Iya, sudah. Apa nama produknya kalau yang di Ipekan? Dapur Alo. Pak. Dapur Alo. Pastel oh, puff. Pastel puff Iya, Dapur Alo gitu ya. Iya. Oke. Makanya itu habis itu gak ke situ aja. Kita online kan. Ternyata dari mulut ke mulut. Ini Polda, alhamdulillah banyak Pak. Alhamdulillah sekarang itu Dapur Alo yang mungkin kepingin meningkat lagi gitu. Meningkat lagi. Gimana caranya ini pastel saya ini. Makanya saya sudah alhamdulillah ya Pak sampai mencapai sekarang itu per hari alhamdulillah sampai 500-an. Oh, Pitch rata-rata ya. Namanya kita ini kan manual, jadi nggak bisa Nggak mungkin cepat. bisa lebih dari itu, Makanya iya, kita iya. kan ya harus juga menjaga kondisi juga ya. Makanya namanya manual ya harusnya standarnya segini ya cukup. Yang namanya kalau kepingin sih cita-cita itu pengen punya mesin ya, ingin sekali ini mau memburu ini, gimana ini caranya bisa sampai mencapai per hari 1.500 2.000 gimana? Kan harusnya beli itu. Oh, gitu. Makanya saya nyoba gimana caranya. Tapi kemarin saya ngomong sih sama suami kalau pakai mesin memang nggak bisa. Gimana caranya? Soalnya Iya, karena kan ini kan mesinnya, ada ngapafnya. Kalau pasar biasa kan ngisi langsung lempit, ngisi langsung. Ini kan 2 kali kerja gitu. Biar unik gitu. Apa sih bedanya kare puff sama pastel itu? Isi aja Pak. Isinya isiannya aja. Kalau pastel kan hanya rogut ya Pak ya. Oke, Kalau oke, kare puff kan kentang sama ini sama bumbu kare gitu. Iya, oke. Dan itu yang jadi menu andalan ya? Ya, Sekarang kalau udah nggak itu jualan nasi campur lagi sudah. Namun disambi dengan snack box sekarang. Oke, kalau di Ipekan selain apa? Pastel atau kare puff yang di ini? Pastel. Pastel puff. Dapur Alo. Iya. Produknya pastel. Terus apa lagi? Snack box Pak. Snack box. Itu aja. Oke, cuma 2 itu ya. Oke. Itu aja. Luar biasa. Nanti Iya. kita ngobrol-ngobrol cerita bagaimana ketemu sama Barto and Friend juga ya. Iya, Teman-teman iya, Barto and Friend. Saya ke Busur. Busur sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebetulnya kalau secara pribadi saya sudah banyak tahu, tapi kan barangkali sahabat-sahabat Merkuri, para pelaku UMKM yang lain yang belum sempat nonton waktu kita di rumah UMKM itu belum tahu bagaimana kalau Busur perjuangannya. Mau cerita Busur? Saya dulu itu di craft. Awalnya di craft ya? Awalnya di craft. Tahun berapa Busur? Tahun semua usaha saya 2022. 2022 ya? 2022 bulan Juli, Septemberan lah Pak. Itu ketika Pak Bagus sudah Pak Bagus sedong ya? almarhum ya. Oh sudah almarhum ya? Saya harus bangkit kan. Harus Pak, bangkit itu. ya. Sebelum itu jadi nyonya besar ya. Ya begitulah dunia berputar. Iya.
tahun saya main craft, terus saya ikut UMKM, diajak sama Bu RT saya untuk ikut UMKM di Barto and Friend. Saya ikut, tapi saya masih pakai craft saya, rumah bagus. Rumah bagus. Iya. Itu setelah Bu Sur jalan berapa lama craft itu? Saya masih Baru? Baru terus semua itu saya baru. Baru terus kemudian Iya, kebetulan ketemu sama Barto and Friends. Iya, jahitan saya aja masih pletot-pletot ya, saya sudah berani ikut itu. Iya. Intinya saya cuma cari kesibukan waktu itu. Saya ikut, terus diajaklah basar ini awalnya ini saya kecemplung ke dunia kuliner itu. Awalnya saya diajak basar di Giant. Oh, Mas Pion Square. Iya, di Giant. Sama itu. rumah UMKM. Oke. Terus saya masih pakai craft. 2 hari saya jalan di situ, Pak Aldi datang, nengok ke kios saya. Gimana Bu, rame sepi Pak, ndak laku belas, sudah Ibu jualan makanan aja. Saya terus diem aja, terus saya jual makanan apa? Saya tuh ndak pernah. Tapi kalau masak untuk kantor saya sering. Masak untuk kantor saya sering. Saya jalan-jalan, saya survei nggak ada orang jual pecel ya, nggak ada orang jual rawon ya. Akhirnya oke lah, saya jual pecel. Besok begitu pulang pagi saya langsung ke pasar beli sayur-sayur, beli daging. Pagi itu juga saya masak bumbu pecel, masak rawon. Saya nggak bisa bikin peyek, Pak. Oke, kalau peyeknya akhirnya saya gitu peyek, ya. saya pesan ke teman dari UMKM juga. Oke. Kan katanya kita harus berkolaborasi. Kolaborasi, betul. Saya ambil dari teman saya itu, saya jual. Sehari saya jual, baru saya buka yang namanya pecel sama rawon. Saya sudah punya pelanggan, ibu-ibu Jenes ya. Ya. Itu dia makan rawon sampai basar selesai. Setiap hari beliau di situ dan makannya tetap dia makan rawon. Wow, itu bisa lebih dari seminggu loh ya, karena basarnya waktu itu sekitar 10 hari kalau saya nggak salah. Katanya dia, rawonmu enak. Katanya gitu, rawonmu enak. Jadi makin pede ya Bu ya. Akhirnya saya pede waktu itu. Kebetulan 2 bulan sebelum almarhum ndak ada, selama saya nikah 25 tahun 25 tahun. Suami saya ndak pernah muji masakan saya, itu ndak pernah. Paling dimakan gitu aja. Waktu itu dia bilang gini, rawonmu enak loh saiki. Dia bilang gitu. Kemudian ndak pernah juga dia mamerkan hasil masakan saya itu ke kakaknya. Kakaknya tuh jauh lebih pintar masak kan. Mbak, rawonnya hari ini saiki enak Mbak, nek masak enak, kalah rawon nguling, sampai gitu dia. Sampai saya tergedul, kok dungaren wong iki muji masakan saya. Itulah yang kemudian yang membuat inspirasi saya untuk jualan rawon, yaitu wong aku rawonku dipuji-puji bujuku, paling rawonku enak, terus aku tak jualan rawon gitu. Terus anak-anak juga support, ya mah jualan rawon sama pecel aja, kayak di Sidoarjo itu loh, pecel dikasih kuah rawon. Oke ya, mama jualan itu ya. Dari itu akhirnya saya kecemplung. Terus saya punya sahabat, dia dulu stafnya suami. Dia sahabat saya di dunia perkucingan. Sudah seperti anak ya, sahabat. Terus saya konsultasi, saya cerita, Han, aku mau jualan rawon sama pecel di pasar. Kan saya sudah bilang dari dulu, ibu pintar masak, ibu terjun aja ke dunia permasaan, tapi bukan enggak mau. Iya, karena saya malas cuci piring. Itu kekurangan saya, itu saya malas cuci piring gitu loh. Iya. Anak saya, nanti aku yang cuci piring. Kakak saya juga bilang, kan ada kakak yang ikut saya, aku yang cuci piring, kamu yang masak. Akhirnya saya terus teman saya bilang, yang itu teman saya yang sekantor sama suami saya dulu itu, ibu bikin menu, nanti saya tawarkan di kantor. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kantor BPJS Kesehatan Surabaya itu kalau ada rapat pesennya ke saya. Pesennya ke Bu Sur ya. Dan brandnya namanya Pawone Den Bagus. Tapi kalau saya ngelihat hari ini kalau itu apa, bumbu pecel? Ini bumbu pecel. Buatan sendiri ya? Iya, buatan sendiri. Karena kan pecel itu kan kalau sayurnya kan sama semua ya. Kuncinya kan di bumbunya ya. Saya bumbu ciri khas bumbu pecel saya, kalau katanya sama Pak Barto dulu, bumbu pecel itu yang enak harus kuat dikencur sama di daun jeruk. Saya pegang. Akhirnya saya jujur ya Pak, saya tuh enggak bisa bikin bumbu pecel awalnya. Saya tuh enggak bisa. Bonek-bonek ya ini ya. Saya ngerpek di YouTube. Oh. Saya ngerpek
lihat di YouTube, terus pesannya Pak Barto saya terapkan di sini, saya kuatkan kencur sama daun jeruknya. Iya. Saya nekat bikin, ya itu Pak, terus saya jualan di Giant. Itu intinya nekat. Tapi ketika jualan di Giant itu di My Spion Square, sekolah udah selesai ya? Belum ya? Masih sekolah kan? Masih kan masih. Ya? Jadi artinya Barto and Friend sempat juga mengkurasi bumbu pecelnya, sempat ya? Oh, sempat. Gimana komentarnya katanya? Oke, udah. Sudah oke. Oh, oke. Sudah oke Baiklah. Kalau yang ini itu sambal. Ini sambal. Sambelan. Baru ini. Ini baru Pak. Oh. Ini baru jalan 1 bulan. Coba saya lihat. Ini baru jalan 1 bulan. Iya. Tapi ini sudah jalan-jalan sampai Bojonegoro sampai Mojokerto. Sambal bawang. Iya, sambal bawang, sambal lombok ijo, sambal cumi. Ini resep bayi Pak Bagus. Oh. Pak Bagus itu pintar masak, Pak. Almarhum suami Bu Sur itu jago masak. Pintar masak, jauh lebih pintar daripada saya. Oh ya. Iya. Jadi kalau beliau memuji rawonnya itu sudah tidak diragukan lagi ya, karena beliau pintar masak ya. Justru yang selalu mengkritik masakan saya beliau. Oke. Ini kalau saya ini kan sementara masih saya pasarkan di teman-teman kantor ya Pak. Iya. Teman-teman kantor itu tanyanya gini, Ibu itu sambalnya Bapak? Iya itu sambalnya Bapak. Jadi maksudnya ini resepnya Bapak? Iya ini resepnya Bapak. Iya. Saya kalau nekat ini karena almarhum pernah cerita ke saya. Aku itu ngekei resep teman saya. Bumbu sambal bawang. Sekarang dia itu jualan sambal bawangnya tuh sehari bisa 200 botol 200 gini. botol. Iya. Itu akhirnya yang bikin motivasi memotivasi Bu Sur. Wong koncone iso, aku bojone mosok iso saya gitu. Ya itu akhirnya kok alhamdulillah kemarin itu teman-teman yang dari Mojokerto dari Bojonegoro bilangnya enak Bu. Terus tetangga-tetangga saya reviewnya juga semua sudah pas. Oke. Ya, ini baru berapa lama dipasarkan? 1 bulan. Baru 1 bulan. Tapi by the way, izin-izin sudah proses semua ya? Alhamdulillah. Dapur Alu juga oke ya Mbak ya? Izin-izin semuanya sudah so far so good? Sudah. Aman ya? Aman. Itu yang saya senang dari teman-teman UMKM ya. Tidak pernah melupakan masalah-masalah yang berkaitan dengan perizinan ya. Luar biasa. Oke. Nanti kita lanjutkan kembali Bu Sur ya. Dan Mbak Bu Saida, kita ke pesan-pesan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali bedah UMKM. Masih bersama ownernya Dapur Alung, Bu Saida, dan juga Bu Sur Tianti dari Pawoni Den Bagus. Produk-produknya ada ini, dan sambal bawangnya ini juga tadi saya nanya ketika offer, harganya juga sesuai kantong ya Bu ya? 17.500. Ini kemasan 250 gram. Oke. Ini bisa tahan kalau di kulkas lama ya? Kalau di kulkas bisa 3 bulan, 3 kalau bulan. di suhu normal 1 minggu karena ini tanpa bahan pengawet. Tanpa pengawet ya? Oke. Cuman kemarin disarankan disuruh kasih minyak goreng yang banyak ini sebagai bahan pengawetnya minyak. Oh, pengawet alami ya, bukan pengawet buatan ya. Ya, oke, baik. Saya balik ke Bu Saida. Cerita dong. Ketika momen ketemu Barto and Friend dan kemudian bersama-sama teman-teman ikut Barto and Friend kan? Belum ya? Saya ikut tapi belum sempat daftar. Oh, iya. Oh. Karena aku bingung Pak, soalnya kan waktunya ya. Waktunya juga. Oke. Saya kepikiran juga kan selama itu 6 bulan toh. 3 bulan kok. Seminggu sekali. Iya. 3 bulan seminggu sekali. Hari Selasa saya dulu tuh. Selasa. Sudah daftar tapi ya? Iya, tapi akhirnya kan katanya kalau nggak masuk 1 kali, ya gugur. Gitu. Saya pikir-pikir, wah kalau gugur gimana ini? Gitu loh. Daripada putus di tengah jalan gitu ya. Iya. Oke. Tapi sempat ada keinginan untuk keinginan gitu. Keinginan. Soalnya kan teman saya ada juga ikut. Gitu loh, saya keinginan enak loh ikut ini kamu bisa produk ini. Oh iya saya tak coba sih, kamu ikut ya. Saya sempat daftar, tapi ya itu kendalanya terus kan ngomong kalau seumpamanya ini kalau kita ikut terus nggak sampai gimana ya gugur. Ya coba nanti deh, karena yang sekarang 910 ini
sudah selesai, tinggal teman-teman menyiapkan apa istilahnya wisudaan ya, graduationnya itu nanti setelah Lebaran. Mungkin setelah itu Batu Entrepreneur kan buka lagi mungkin bisa dicoba. Tapi apa namanya, dulu kepikiran untuk di UMKM itu memang karena dari sananya Mbak Ida ini, Mbak Saida punya ini ya, apa hobi kayak kalau Bu Sur kan memang nggak punya hobi masak ya, cuman bisa masak gitu ya. Hobi banget enggak kan ya, apalagi kora-kora itu mah. Kalau Mbak Ida emang ya memang hobi. Soalnya kan saya dari SMK Pak. SMK Boga. Jadi hobi makanya masuk SMK-nya juga Boga gitu ya. Gitu. Setelah itu jadi ini pas banget ya, memang sesuai dengan passion-nya gitu ya. Iya, saya kan SMK di Mater Amabilis itu. Jalan Teratai. Oh, di Mater Amabilis. Ya. Di situ langsung kerja di RKZ. Ya, bagian dapurnya. Oh, di kitchennya. Oke. Iya. Pokoknya saya kalau kerja habis nggak kerja di Boga aja juga. Di kontraktor juga. Pernah juga gitu ya, tapi akhirnya ditekunin juga tangan Boga gitu ya. Memang awalnya itu kembali lagi ke awal lagi, ke Boga lagi, kita masak lagi, lebih inilah. Gitu. Apa pengalaman yang Mbak Ida apa namanya masih ingat sampai sekarang? Pengalaman yang paling oke apa, yang nggak oke apa gitu? Ada nggak sesuatu yang sampai hari ini? Kalau Bu Sur tadi kan salah satu yang saya ingat itu adalah ketika momentum Bu Sur sama rumah UMKM dapat stand ya waktu itu ya di Mas Pion Square. 2 hari jalan saya kebetulan datang, saya nanya Bu Sur gimana Kak Hayu, Pak coba ganti aja yang ini. Nah itu kan jadi momentum ya Bu ya. Sampai akhirnya hari keberapa begitu, seingat saya ya ada foto ketika duitnya disebar-sebar sih. Saya nggak pernah dapat duit jualan sebanyak ini katanya waktu itu. Mungkin nanti bisa cerita lagi. Kalau Mbak Ida apa momennya? Kalau momennya ini Pak, pertama kan usaha ini kan suami saya kan waktu itu ada di luar pulau ya, pulang ke Kendari ya. Nah, saya rame ini, pastel ini rame. Habis itu kan kewalahan ya Pak ya, saya sendiri. Jadi kalau ngambil itu jam 5 pagi ya. Oke. Habis itu saya buat sendiri mulai jam 9 malam. Itu jumlahnya 450. Habis itu saya kan ini kirim ya. Kirim malam jam 4. Ternyata rumah saya kan dekat kali. Jatuh semua 450 itu. Kenapa? Motornya? Nggak tahu. Motornya itu saya posisi sudah jaga, saya buka pagar. Ternyata motornya rubuh. Walah, rubuhnya ke kali. Nggak bisa diselamatkan. Nggak bisa diselamatkan, ngapung. Jadi saya itu kayak gimana ya, mau nangis. Padahal itu pesanan semua itu 450. Pesanan semua itu pagi itu. Terus apa yang stres saya itu. Saya bingung, saya mau ngapain juga, ngambilnya nggak mungkin. Saya terjun, mau ngambil, nggak bisa. Udah iya kan pastel. Lembek. Iya, kena air kan kena ya? air semua. Oh, terus? 450 terapung semua. Motor rusak. Itu motornya ikut jatuh ke? Jatuh. Itu padahal motor pertama kali saya beli second itu. Iya. Ujian second. Itu selalu di luar ini kita gitu ya. Iya. Sampai mau nangis gimana? Ini dimarahin orang ini pesanan segitu banyak. Katanya ibu sih, udah kamu ini aja ngomong, Mama ada musik, nggak bisa Bu, aku nggak bisa ngomong apa, musik apa, orangnya pasti marah nih. Ya insya Allah lah, nggak mungkin lah marah, namanya musibah. Musibah kan nggak mungkin ini. Coba ke sana. Ya alhamdulillah orangnya terima, nggak apa-apa kalau kamu musibah. Akhirnya orangnya wis ngambil barangnya siapa juga nggak tahu saya. Oh. Tapi memang betul ya, Tuhan itu nggak pernah menguji kita melebihi kemampuan. Dari situ itu pelajaran. Iya, ternyata sekarang semakin ramai pastelnya. Hanya ya Allah, ini mungkin pelajaran. Dari situ kita bangkit lagi. Padahal ini uang ini sudah terangan-angan dapat uang ini ternyata
Ternyata memang kalau belum saatnya itu ada aja betul, jalannya itu betul, gitu ya. cobaan terus. Iya. Nah kalau yang senengnya sekarang itu kan sedihnya tuh. Yang senengnya apa? Kebalikan dari itu. Oh tiba-tiba ada pesanan berapa begitu atau gimana? Iya, sekarang kan pesanan semakin banyak ya Pak ya. Angan-angan pasti ada lah. Kita beli inilah, beli ini bisa gitu loh. Jadi pertama, mau beli open lah. Oke, untuk kue kering. Ya. Oh jadi memang sudah punya plan ya untuk kedepannya nanti tidak hanya mengembangkan pastel dan kare puff ya, tapi mungkin bikin kue kering juga. Karena tangan orang yang bisa masak itu mau bikin apa aja bisa. Ya? Gitu ya. Iya. Sekarang kan enak Pak. Lihat YouTube. Waktu dulu saya sekolah kan nggak ada kayak gitu. Kita beli resep. Gitu Emang kan. Bisa ya? Bisa. Dari YouTube tuh bisa ya? Bisa, tapi kalau tetap diolah lah, sendiri. Pastilah. Tapi tetap aja kalau tangan kita emang nggak jago masak ya. Kalau Bu Sur gimana ceritanya Bu Sur? Selain yang mungkin bisa diulang juga cerita yang di Mansion Square itu, gimana itu? Itu pengalaman pertama saya jualan. Pertama. Dari saya yang hanya ibu rumah tangga, terima gaji utuh dari suami, enggak ngapa-ngapain, istilahnya ya saya istri bos gitu aja kan, enggak ngapa-ngapain kan Pak. Terus saya harus jualan, waktu itu saya jualan di Mas Pion itu, saya harus menawarkan dagangan saya kan Pak. Katanya teman saya, nek longgo ya gak ono wong ngerti kok dodolan apa masih dipasang, meskipun dipasang banner ya kamu teriak. Oke, saya itu monggo rawon Bu pecele. Habis gitu saya jongkok di bawah nangis. Ya Allah segininya ya hidup saya. Iya. Kok sampai saya segini? Seumpama ada orang yang kenal sama saya, Danio isinya cuman itu. Terus jadi mental masih belum siap ya Bu ya? Siap mental belum saya. Siap waktu itu ya. Alhamdulillah saya waktu itu jualannya sebelahan sama Rosi. Ayo Bu, ndak apa-apa. Semangat Bu. Dia yang anak semuda itu ngasih semangat ke saya. Ayo semangat Bu. Dia yang suruh nawarin dagangan saya. Akhirnya yaitu terus rame jualan, saya nggak pernah namanya jualan, nggak pernah. Begitu orang datang blek, aku piye? Kini Bu, jadi Rosi itu. Oh, ya Mbak Rosi itu juga teman di rumah UMKM juga Mbak ya. Rosi itu yang cekatan bantuin saya. Alhamdulillah ya Allah. Itu akhirnya jadi jadi pengingat saya bisa seperti ini karena Pak Aldi yang ngasih motivasi untuk saya jualan makanan. Iya. Saya bisa mental saya kuat karena saya dikuatkan sama Rosi. Itu yang selalu saya ingat sampai sekarang. Iya. Saya kalau jualannya saya kan breeder kucing ya Pak. Kalau saya jualan kucing, saya dapatnya puluhan juta. Sekali satu kucing saya dapat puluhan juta. Kalau jual pecel sak piring itu, batinnya cuma ribuan ya Bu ya. Iya, tapi itu itu kan hasil jeripaya saya, hasil masakan saya, katakan hasil karya saya dipuji orang, itu rasanya senang. Waktu itu saya dapat uang. Kalau saya dulu mungkin uang segitu enggak ada apa-apanya. Iya. Tapi karena dapat dari jualan, saya jajan gitu ya. Di kasur saya foto, saya kirim ke grup keluarga. Ini loh hasil keringat saya gitu. Tapi saya sampai nangis. Ya Allah segininya hidup saya. Tapi alhamdulillah saya bisa bangkit dari itu. Luar biasa. Ya, tidak ada kata terlambat untuk memulai bagi sahabat-sahabat UMKM. Nanti kita lanjutkan, kita break dulu ke iklan. Oke, kita masih di Bedah UMKM dan masih bareng Dapur Alo, ownernya Dapur Alo, dan juga Pak Woni dan Bagus. Ini kalau mau kepoin online-nya, apa yang aktif? IG, Mbak Bu Saida? IG. TikTok juga, oke. Itu update terus ya? Iya. Di IG-nya apa? IG TikTok-nya apa? Dapur Alo? Dapur biasa, DAPUR. ALO aja gitu ya. Oke. Kalau mau kontak nomornya berapa, bisa sebutin nggak? Bisa. Berapa? WA 0895 3400 29904 gitu ya. Oke, Mbak Bu Saida, dari pencapaian yang sampai hari ini begitu ya. Nah, kita kan nggak boleh berhenti, apalagi kan rumah UMKM
bersama teman-teman Barto itu selalu mengingatkan bahwa seluruhnya itu harus naik kelas. Naik. Tapi kan memang tidak semudah membalik telapak tangan betul, untuk naik kelas. betul. Kalau Bu Saida sendiri sudah punya plan nggak untuk ini pokoknya tadi sih saya dengar sudah ya, sekarang mau ada menyisihkan keuntungannya untuk investasi open untuk nanti bikin kue kering. Nah, seperti apa ceritanya? Angan-angannya naik kelasnya itu nanti seperti apa? Angan-angan untuk naik kelas ini pastel dan apapun yang mungkin nanti bisa seperti Bu Sur cerita dari craft, terus kemudian ini atau mungkin jenengan juga nanti akan bikin craft gitu kan, atau jadi breeder kucing. Nggak punya angan-angan itu, nggak punya angan-angan. Ya. Tapi kalau yang usahanya sendiri apa? Ya pasti semua itu punya angan-angan ya Pak. Pasti itu nggak ada. Ya dong, biar berkembang terus kan. Berkembang. Ya. Kita kan selalu ngikuti online ya. Kita lihat itu orang kata cerita itu mulai kita usaha. Saya modal sekian. Sekarang punya ini usaha, punya pabrik lah, inilah. Kan namanya hati ini kan pasti kepingin. Betul. Ingin, kapan ya aku pasti bisa mungkin. Ya. Pastilah, namanya ngomong pasti, tapi kan kita nggak tahu tujuan Allah itu gimana jalannya. Semua kan kita kembalikan yang di atas, tapi kita betul. harus punya cita-cita. Betul. Harus ini aku, gimana punya ini, menolong orang-orang ini, orang yang inilah untuk biar membantu saya gimana caranya usaha ini lancar, meningkat. Saya juga harus ingin bantu orang-orang yang bisa. Iya. By the way kan sekarang meskipun sekecil apapun skalanya sudah bisa melibatkan sekitar 5 orang tetangga terdekat untuk berbagi rezeki dari produk ini gitu ya. Oke. Dan apa yang kemudian bisa Bu Saida bagikan untuk sahabat-sahabat Merkuri, pelaku-pelaku UMKM yang lain yang mungkin belum sebanyak panjenengan pengalamannya, kayak tadi itu misalnya menghadapi naik turunnya bisnis itu, betul. Dan kemudian menata hatinya itu kan yang paling susah. Betul. Apa tips-tipsnya dari seorang Bu Saida untuk bisa tetap bertahan supaya semangatnya tetap terjaga baik terus? Ya pertama sih memang kan kita kan harus nekat ya. Kita berusaha gimana caranya, semua kan harus terpikir juga. Gimana produk saya ini bisa dikenal orang. Gitu. Meskipun sekarang udah dikenal, tapi bagaimana lebih luas luas lagi gitu loh, lebih ingin lagi. Pokoknya satu, jangan pernah patah semangat gitu untuk hidup. Terus kedua itu kadang ini teman saya juga, kok nggak males ya kamu ya? Aku aja dari Boga aja males. Gitu. Ya. Jangan bergaul sama gitu-gitu. Terus kok gitu sih aku itu apa? Laku ta berduna. Loh, namanya kita berusaha kan harus ini. Gitu loh. Dan jangan pernah patah semangat. Jangan pernah patah semangat ya. Itu yang dipegang sampai hari ini ya. Iya, harus. Oke. Terus belajar gimana caranya. Iya. Belajar dari yang lebih senior ya. Kita senior. juga kita harus ini cari inilah. Iya. Sekarang saya juga pengen belajar gimana Bu, kok bisa kayak gini. Ajarin dong. Ya, gitu ya. Oke, Bu Sur, kalau Bu Sur kan mengalami fase hidup ini sangat luar biasa ya. Kalau roller coaster itu mungkin kalah cepat sama hidupnya Bu Sur gitu. Maksudnya roda berputarnya itu kan lebih luar biasa gitu. Nah, apa yang masih ingin Ibu Sur bisa lakukan? Karena beberapa junior mengingatkan Ibu hati-hati, jangan terlalu capek ya, karena adik-adik anak-anak masih membutuhkan. Tapi kan semangat itu kan, apalagi kemudian jualannya makin hari makin kelihatan ini. Nah, apa yang Bu Sur belum ingin tapi belum tercapai hari ini? Saya cuman ingin, saya sekarang fokus ke sambal ya Pak ya, sambal sama nasi pok. Tapi kan
sambal pecelnya nggak ditinggalin kan? Enggak, tetap. Nggak, Ya, tetap. maksud saya ini jualan ini kan saya tidak terlalu harus menjaga stand gitu kan Pak. Oh. Jadi ini bisa saya fokuskan. Kalau bisa seperti temannya almarhum itu satu hari bisa laku 200 botol. Itu angan-angan saya. Oke. Iya. Tidak harus ngulek, paling enggak saya punya alat yang lebih besar gitu. Itu angan. Maksud sih aku kalah Mbak Bu Rudi, aku bisa lah. Oke. Itulah itu cita-cita. Iya. Sama mengajar anak-anak di rumah. Intinya saya itu cuman gini, saya juga ngajari anak-anak ini loh nak, sorone cari duit. Iya. Yang penting itu. Ya. Kalau anak-anak biasa kita kasih sekarang mereka alhamdulillah juga dia tahu tanggung jawab. Kalau mamanya lagi ada pesanan itu yang ngursi anak-anak loh Pak. Anak Tapi saya cowok loh Pak. Cowok 2 ya. Iya. 2 cowok. Ada yang sudah mewarisi bakatnya. Ada satu almarhum? anak pertama itu pinter masak. Wow. Ya. Sekarang jadi dia, partner berarti sekarang dia kuliah ya. di teknik informatika. Wah, semester iya. terakhir, tapi dia nurun bakat bapaknya, pinter masak. Kalau bikin nasi goreng enak sekali. Oke, luar biasa. Iya. Berarti sudah menyiapkan generasi the next generation-nya gitu ya. Dia senang sekali saya jual gini. Aku nanti juga bisa mah jualan gitu. Bisa, pasti kamu bisa nak. Kamu boleh kerja di kantor, kamu boleh jadi programmer, tapi kamu tetap harus ada usaha sampingan. Itu istri kamu juga nantinya harus kamu ajarin gimana caranya cari duit. Jadi pengalaman saya yang saya bisa apa-apa itu jangan terulang. Iya, jangan terulang. Caranya cari lebih duit prepare. itu, cari ini untuk usaha sampingan kamu. Kalau jaga no duit dari pekerjaan kantor, kamu enggak punya tabungan, nak. Iya. Oke. Baik, Bu Sur, ini bisa dikepoin di mana ini? IG ada Saya kayak IG Mbak Zaida? Ada di Pawone Den Bagus IG saya. PAWONE Iya, DEN dan bagus tulisannya gimana? Bagues. Ya. BAGOES Kalau ya. TikTok saya masih pakai nama saya sendiri Busur. Busur, Ya. oke. Di TikTok ada, di IG ada, di WA status WA saya biasanya ada, di FB juga saya biasa promosi di situ. Oke, baik. Itu yang bisa kita hadirkan dalam perbincangan ini. Terima kasih banyak Bu Saida untuk Dapur Alonya, sukses ya. Mudah-mudahan kita ngobrol lagi nanti setahun dari sekarang sudah omsetnya sudah, kalau sekarang rata-rata 500 ya, mungkin bisa jadi 2000 atau apa gitu. Ya, bukan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ya, tetap percaya. Saya percaya Ibu kuat untuk menghadapi semuanya. Juga Ibu Sur, sehat-sehat terus ya Bu ya. Ya. Pak, ini saya juga mau numpang promosi. Monggo. Ini kalau orang kan hampers untuk ini ya. Lebaran itu cuman kue kering. Kalau saya menawarkan hampers lebarannya pakai sambelnya Den Bagus. Ini, kalau seperti ini bisa. Oke. Nah, ini kan cakep juga. Iya, oke. Ini atau pakai tas ini. Nanti bisa kita pakai hampers yang ini. Isinya ini. juga sambal dan sama sambal bawang dan sambal pecel. Sambal bawang, sambal ini sama sambal pecel. Ini kan keren sekali. Oke. Bisa dibuat hampers ini. Siap. Oke, kalau begitu nomor teleponnya saya minta Bu Sur mengulang, Bu Saida mengulang. Ya. Berapa kalau? Monggo, kalau mau pesan ke WA saya 081 23 50 50 771. Ya. Kalau Dapur Alo? WA nomornya Dapur Alo 0895 3400 29904. Oke. Baik. Ada rencana juga bikin hampers kayak begitu? Ya, dalam bentuk yang nanti di pokoknya palu gada ya. Apa lu mau gua ada gitu ya. Betul, baik, sekali lagi Bu Saida terima kasih. Bu Sur terima kasih. Sehat-sehat terus teman-teman. Mudah-mudahan bisnisnya lancar sampai kapanpun ya. Oke, baik. Sampai di sini Bedah UMKM bareng dua pelaku UMKM. Saya Aldi mohon pamit. Kita ketemu dalam Bedah UMKM selanjutnya. Sampai jumpa.